Yang menarik lagi, dalam buku ini juga dituliskan tentang JOMO. Apa itu JOMO? Jadi JOMO adalah akronim dari Joy of Missing Out. Halo teman-teman pembaca, segmen darimu, daftar informasi untukmu kembali lagi nih dengan membawakan buku-buku yang bisa membantumu menghadapi quarter life crisis. Nah, sebelum kita masuk ke daftar bukunya, kita akan bahas sedikit yuk apa itu quarter life crisis. Jadi, sederhananya, quarter life crisis adalah sebuah istilah psikologi yang menggambarkan keadaan di mana kita mulai mengalami keresahan tentang masa depan dan tujuan hidup kita. Keadaan ini umumnya dialami oleh orang-orang yang mulai menginjak usia dewasa 20-30 tahunan. Tanda-tanda kamu mulai mengalami quarter life crisis adalah saat kamu mulai membandingkan pencapaian dirimu dengan teman-teman seusiamu, atau kamu mulai meragukan keputusan-keputusan yang sudah kamu ambil. Contohnya, apakah jurusan kuliah yang saat ini aku jalani sudah tepat? Atau pekerjaan yang aku jalani ini apakah sudah cukup menjamin? Atau keraguan-keraguan lain tentang masa depanmu. Nah, itu tadi sekilas tentang quarter life crisis. Nah, sekarang kita akan langsung aja masuk ke daftar bukunya. Di daftar pertama kita punya Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Ini adalah buku tentang filsafat Yunani Romawi kuno yang membahas tentang kepemimpinan. Tapi kepemimpinan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memimpin dan mengendalikan diri kita sendiri. Filosofi Teras mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi negatif dan melatih mental kita agar lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Buku ini mungkin udah banyak yang baca ya, karena buku ini termasuk ke dalam jajaran buku terpopuler dan terlaris di Indonesia. Coba dong buat teman-teman yang udah baca, silakan tulis di kolom komentar kesanmu setelah membaca buku ini. Sekarang kita masuk ke daftar yang kedua, yaitu Jika Kita Tak Pernah Menjadi Apa-apa karya Alfi Syahrin. Untuk mengenalkan buku ini, kita baca bareng-bareng yuk sinopsis bukunya. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, akan menemanimu selama perjalanan. Buku ini untukmu yang khawatir tentang masa depan. Tenang saja, kau tidak sedang diburu waktu. Bacalah tiap lembarnya dengan penuh kesadaran bahwa hidup adalah tentang sebaik-baiknya berusaha, jatuh lalu bangun lagi, dan tidak berhenti percaya bahwa segala perjuanganmu tidak akan sia-sia. Bukankah sebaiknya apa-apa yang fana tidak selayaknya membuatmu kecewa? Cocok banget nih sama tanda-tanda orang yang mulai mengalami quarter life crisis, di mana kamu mulai membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain dan khawatir tentang masa depanmu. Menariknya dari buku ini adalah gaya bahasa yang digunakan tidak terkesan mendikte, karena penulis membagikan pengalaman pribadinya yang belajar dari luka lama dan akhirnya membagikan kepada para pembaca. Jadi lebih tepatnya buku ini bisa menjadi teman baikmu dalam perjalanan menerima diri sendiri dan melepaskan segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, agar kita tidak terbebani oleh ekspektasi sosial. Kita lanjut ke daftar yang ketiga. Ada buku berjudul Melelahkan Tapi Semua Demi Masa Depan yang ditulis oleh R.D. Asti. Buku ini memberi pesan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut saat mengalami quarter life crisis. Penulis justru ingin mengajak kita untuk memandang quarter life crisis sebagai keadaan yang bagus untuk melatih mental kita. Penulis juga mengajarkan bagaimana kita menghadapi krisis di dalam karir maupun hubungan. Disinilah poin plusnya, karena dalam buku ini terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama, apa itu quarter life crisis atau bagian mengenal quarter life crisis itu sendiri, bagian kedua, krisis di dalam karir, bagian ketiga, krisis di dalam hubungan, dan bagian keempat adalah bagaimana kita mengubah krisis menjadi perubahan yang positif. Dengan adanya pembagian ini, kita jadi lebih fokus dan lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Yang menarik lagi, dalam buku ini juga dituliskan tentang JOMO. Apa itu JOMO? Jadi JOMO adalah akronim dari Joy of Missing Out, yaitu kebalikan atau lawan kata dari Fear of Missing Out. Keresahan yang umum kita rasakan di era digital atau media sosial, kita jadi sering insecure dengan pencapaian orang lain. Nah, coba yuk kita baca salah satu kutipan dalam buku ini tentang Joy of Missing Out. Hanya karena hidup di luar sana bergerak lebih cepat, bukan berarti hidup kita juga harus bergerak secepat itu. JOMO bisa memperlambat kecepatan kehidupan modern. Menarik banget ya? Nah, mulai belajar menerapkan JOMO yuk teman-teman.
Kita lanjut ke buku yang keempat, berjudul Time of Your Life, yang ditulis oleh seorang profesor di Seoul National University bernama Rando Kim. Buku ini juga menjadi buku terlaris di Korea Selatan loh teman-teman. Buku ini berisi pengalaman dari para mahasiswanya yang ingin mengisi masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Melalui buku ini, Rando Kim juga mengajak kita untuk merefleksikan kepada diri sendiri apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita eksekusi ke depannya melalui pesan untuk diri sendiri yang terdapat di setiap akhir babnya. Dan pesan paling penting yang ingin disampaikan penulis kepada kita adalah setiap bunga akan mekar jika musimnya telah tiba. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika seorang di sekitarmu telah mencapai keberhasilan. Yang perlu kita lakukan adalah terus mengembangkan keterampilan hingga kita bisa mekar di musim yang tepat. Buku terakhir yang kita rekomendasikan adalah Sang Alkemis. Buku ini bercerita tentang perjalanan si tokoh utama dalam mencari harta karun, yang dia adalah seorang penggembala bernama Santiago. Diceritakan Santiago sedang dalam perjalanan mencari harta karun, namun dalam perjalanannya dia banyak belajar dari orang-orang yang ditemuinya. Dia bertemu orang baik dan orang jahat yang semuanya memberi pelajaran bermakna dalam hidup Santiago. Nah teman-teman, buku ini memang tergolong dalam novel fiksi, namun disinilah serunya, karena kita bisa belajar quarter life crisis dari buku fiksi. Dan dari buku ini kita akan belajar bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, yang mana dalam menghadapi quarter life crisis, mengenali potensi diri sendiri itu sangat penting, agar tidak kehilangan arah dan tahu betul apa yang kita impikan sesuai kemampuan kita. Buku ini juga mengajarkan kita untuk berani mengambil langkah pertama. Kita tidak perlu terpengaruh oleh kehidupan orang lain. Karena berani melangkah sedikit demi sedikit pun itu sudah termasuk perubahan besar saat kita mengalami quarter life crisis. Itulah tadi 5 buku yang kami rekomendasikan untukmu saat mengalami quarter life crisis. Kira-kira kamu mau belajar dari buku yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Bagikan juga rekomendasi ini ke teman-teman kamu. Sekian dulu perjumpaan kita dalam segmen Darimu. Kita jumpa lagi di segmen berikutnya.